Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amsayna ala fitratil Islam wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun. Al-ayat sadaqallahul azim. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa tahun kita tidak pernah mengadakan acara di tempat ini. 2 tahun. Sudah berapa tahun? 2. Iya. Kedua ini tahun ketiga. Ini mestinya ada rumputnya, tapi karena masih basah digulung, jadi nggak pakai rumput. Belum tumbuh kan? Dan kita bisa berkumpul lagi dalam kondisi di mana 2 tahun belum tumbuh. wabah yang menggoncang dunia itu perlahan ditarik oleh Allah di peredarannya di muka bumi ini, karena memang sifatnya dunia itu fana, jadi tidak ada yang selamanya. Maka virus itu pun tidak selamanya, ada waktunya, maka tidak perlu banyak khawatir. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat tampilan anak-anak kita yang dari Pondok Muwahhidun, janjane ngapa sih kayak kan gitu ya. Kepikir gitu ya, janjane apa sih kayak gitu. Nah, untuk itu saya tantang bapak-bapak, kecuali Ustadz Fikri, tak suruh baca satu alien ya. Ini ada Ayo Abijan. Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Ini ada 2 ini. Weh. Iya. Ya, ngacung bapak-bapak satu. Ayo. Yang pakai koplo putih juga boleh, yang pakai peci kayak santri juga boleh, yang komplit ada pecinya, ada sarungnya, kan kayak santri. Ayo, ibu-ibu juga boleh ya. Satu alinea tok. Ayo. Perwakilan MPAKI ya. Bapak atau ibu. Wah. Butuh iki. Butuh. Ora payu abang. Ora payu ya. Padahal ini. Iya. Maka jangan-jangan bocah-bocah ini ngapa sih ya. Kita baca begini ini nggak mudah gitu ya, nggak mudah, perlu dipelajari, apalagi makna yang terkandung berkaitan dengan keimanan gitu. Baik, nggak ada yang berani tantangannya? Pak Mundirin boleh loh. Orang Moni. Dari Ustadz Komar siap-siap ya. Ayo, Ustadz. Tit ini nggak ada yang berani? Bacin. Katanya udah belajar sama Ustadz Fikri, berapa lama itu udah?
Satri Jogokarian juga boleh. Oh, tak kira mau maju. Tip, ya ada? Masya Allah. Baik. Di dalam kehidupan kita itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menawarkan kebaikan kepada kita, menawarkan kebaikan kepada kita itu selalu amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanukaffiranna, yakti teman kita badhe bucal buang anhum saking wong akeh kuwi sayiatihim. Jadi apa Mas Abdul? Jadi maf'ul apa jadi sayiatihim? Pada keburukan-keburukan mereka. Walana jaziyannahum, dan sungguh kami akan membalas kepada mereka ahsana, pada sesuatu yang lebih baik, alladzi kanu, yang ada mereka itu yang malu mereka kerjakan. Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ketentuan, ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama itu Allah janjikan lan kaffiranna anhum sayiatihim, sungguh kami akan hapus keburukan mereka, keburukan mereka. Nah, dalam hal ini kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Kita keluar rumah saja dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, itu mudah sekali melakukan dosa. Maka ketika seseorang itu hatinya dipenuhi dengan keimanan, yang mana iman itu tasdiqu biqalbi wa taqriru bil lisan wa taf'alu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, ataupun iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa amalu bil arkan atau atafalu bil arkan, kamu melakukannya dengan perbuatan. Qalbi tentunya membenarkan sesuatu itu. Orang berani membenarkan sesuatu itu mestinya sesuatu itu sudah dipahami. Saya sering mencontohkan di dalam gelas yang berwarna putih ataupun yang jernih, ya, saya katakan air ini manis, gitu ya. Ketika saya katakan begitu, itu dari sekian banyak orang itu ada yang percaya, ada yang yakin, ya, ada yang tidak yakin. Kenapa? Yang pertama biasanya yang dilihat itu siapa yang bicara. Nek Pak Kolek sing ngomong ya temenan, benar gitu. Itu kebiasaan orang dengan keyakinan itu begitu. Siapa yang bicara, siapa yang menyampaikan. Gitu. Nah, ada yang nggak percaya karena apa? Dilihat air bening. Bening itu biasanya nggak manis, gitu. Maka itulah yang disebut dengan ainul yakin.
Ainul yakin, bahwa kita meyakini sesuatu itu dari pandangan mata, dan pandangan mata itu kita bisa benar dan salahnya itu masih berimbang. Ya. Kemudian tingkatan berikutnya setelah ainul yakin apa? Hakul yakin. Ya? Hakul yakin. Hakul yakin. Ainul yakin, kemudian ada hakul yakin. Hakul yakin itu seseorang itu sudah melihat dan sudah urusan keyakinan ini memang harus ada ilmu. La taqfu ma laisa laka bihi. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu itu tidak ada ilmunya. Artinya apa di situ? Kita tidak boleh melakukan yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Itu tidak boleh kita melakukannya tanpa ada ilmu. Artinya tanpa ada tuntunan ilmunya yang bersumber dari sumber keyakinan itu, yaitu Allah. Itu. Kemudian ketika kita tidak boleh melakukan itu semua, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Nanti semuanya, pendengaran, penglihatan dan hati kita itu dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Sumber dari keyakinan itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita yakini. Itu sumbernya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita yakini itu tidak bersumber dari yang maha benar, maka pastilah akan menyimpang. Maka teman-teman sekalian, dalam hal ini kita bersyukur proses keyakinan kita dengan ilmu itu kita lakukan terus-menerus di lembaga ini. Maka para pasangan hidup, ya, bergabunglah untuk apa? Memahami kebenaran itu, ya, memahami keyakinan itu, memahami keimanan itu, ya, bersama-sama kita yang itu kita sediakan sarananya. Karena kalau tidak disediakan sarananya, ya, para pemimpin yang ada di sini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rada-rada terpaksa ya hari Sabtu zuhur ngaji berkesel kemeringat maem ngene ya, rada-rada kepaksa gitu. Dan kita paham terhadap keyakinan itu. Nah, itulah keimanan yang kita dasari dengan pemahaman ataupun dengan ilmu. Nah, dengan begitu nantinya apa yang kita lakukan itu akan merubah sikap kita, ya. Sifat-sifat buruk kita, ya, sifat-sifat buruk kita itu akan dihapus oleh Allah. Setidaknya keburukan yang akan terjadi di hadapan kita kalau kita disibukkan dengan keyakinan yang benar kemudian kita beramal soleh, kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan keburukan. Itu juga akan terhapus, akan tertutup. Kayak saiki main bocah sakloke koncone gitu. Wong kuwi dia menjadi baik. Dan ya, Allah pun akan, ya, memberikan penilaian begitu. Kemudian walana jaziyannahum ahsana, dan nanti akan kerepotannya, ya, di waktu lelahnya, di waktu capeknya, di waktu apa lagi, ya, penatnya, kok dia masih sempat beramal soleh, ya,
dengan keimanannya yang ada, dia sempatkan untuk duduk di majelis-majelis taklim itu, ya, itu Allah akan membalasnya dengan ahsana, dengan yang lebih baik. Maka ketika seseorang dimasukkan surga oleh Allah yang dia beramal 500 tahun, dia mengatakan ini karena amalku ya Allah, kata Allah tidak. Beramal itu terus, waktunya terus gitu, beramal. Tidak, kata Allah. Karena apa? Dihapusnya kesalahan-kesalahan kita itu, yang mana setiap malam di Ramadan kita itu berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Afun itu pemaaf, ya. Terus tuhibbul afwa, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Nah teman-teman sekalian, yang ketika itu Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa kita, kemudian dibalas dengan kebaikan. Karena ketika kita beramal, kemudian keburukan-keburukan kita tidak dihapus, itu akan berat resikonya, ya. Akan berat resikonya. Maka urusan kita kepada Allah itu banyak-banyak istighfar. Yang perlu kita jaga dalam urusan kita itu kepada sesama manusia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang yang ketika nanti di yaumil akhir menghadap Allah dengan pahala sholatnya, puasanya, kemudian zakatnya, ya, dia dengan pahala itu, namun dia suka mencela orang lain, suka menghina orang lain, suka merampas, memakan harta orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Memukul orang lain. Kemudian apa lagi? Membunuh. Maka keburukan-keburukan yang dianiaya tersebut itu, ya, dilimpahkan kepada yang menzalimi tersebut, ya. Pahala orang tadi itu dilimpahkan kepada yang dizalimi, sementara keburukannya dilimpahkan kepada yang menzalimi. Nah itu berat memang. Itu orang-orang yang bangkrut. Memberikan satu tuntunan kepada kita, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia kata Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah dari sini, ya, segala potensi yang kita miliki itu kita bisa kerahkan, dan kita harus punya modal supaya kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya. Kita punya yang pertama fisik kita punya tenaga. Kita bisa punya tenaga, ya bagaimana tenaga itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tenaga itu akan lebih bermanfaat manakala kita punya ilmu, ya, manakala kita punya ilmu, sehingga kita bisa memberikan manfaat. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia, bengkel, urusan taman, urusan listrik, urusan apa saja, gitu. Itu bisa bermanfaat, gitu. Apalagi ada ilmu yang namanya ilmu agama, yang mana semua apa yang kita lakukan itu, kemanfaatan-kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain itu mendatangkan manfaat yang lebih kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita ingin kaya, gitu ya, rumusnya apa? Ketika ingin kaya, ya memberi. Pasti orang yang memberi itu lebih kaya. Ketika kita ingin
mudah hidupnya, dia melapangkan urusan orang lain. Ketika kita ingin apa lagi? Ringankan urusan orang lain. Itu rumusnya begitu yang diberikan oleh Allah. Maka kalau secara fisik saja kita lemah, ya, kemudian nggak punya ilmu, itu tidak akan bermanfaat. Apalagi sudah begitu ditambahi penyakit yang namanya minder. Orang minder itu apa? Orang minder itu nggak bermanfaat untuk dirinya sendiri itu. Ketika kita minder, itu kita tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Misalnya kita sedikit punya ilmu minder gitu, maka ilmu itu nggak bermanfaat untuk kita. Nanti kita mau melakukan begini, enggak lah, mbok salah, enggak lah, mbok dianggap keminter, dan seterusnya. Enggak bermanfaat. Tapi kalau orang punya keberanian, punya rasa percaya diri dan yakin Allah akan memperbaiki kesalahan kita ketika kita melakukan sesuatu itu yang kita niati untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah akan tambah. Nah, itu rumusnya begitu. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menyatakan lagi, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, ya. Sesungguhnya itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururu tudakhiluhu 'alal muslim, yaitu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Jadi ketika kita membuat bahagia kepada orang lain, itu amal yang disukai oleh Allah. Bahagia itu kan gampang ya, ketemu senyum, udah bahagia itu. Ya tak? Salaman, apa kabar Pak? Ya. Jajal cuek-cuek aja. Ya. Kadang kalau kita lihat punya tetangga ketemu nek ora diantui ora mantuk, kadang diantui bae ora senyum bae ora. Kadang kita malah berpikirnya apa? Ngesuk kae wong kae nek mati iso mlaku dhewek mbok ya. Iya dah. Ora wau karo tangga. Senyum bae angel gitu. Kemudian yang sering jadi masalah bagi kita itu seringnya jaim. Ya, jaim terus etungan terhadap adat tetangga, terhadap ilmu yang dia miliki, tenaga yang dia miliki. Orang hitungan, nanti Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang dia kerjakan saja. Itu amal. Coba aja, dia nggak akan bahagia ya. Gitu. Orang yang etungan itu nggak akan bahagia. Maka ketika kok kita itu bisa membantu orang lain, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pasti bahagia banget. Misalnya di pom bensin, gitu ya. Kita ngisi bensin, kemudian kita katakan Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Seneng banget. Baru salam, gitu. Apalagi ngisi bensin. Jujurnya roti jaluk. Berapa? Maaf. Ya. Isi 20.000 kita bilang Mas isi 18.000 Mas. Paling enggak 2.000. Bahagia banget itu, padahal 2.000 lagi. Kemudian ya, yang disukai oleh Allah itu apa? Aw taqbi anhu dainan. Yaitu membayarkan hutang orang lain. Lain Mbak? Iya, itu disukai oleh Allah. Au taksifu anhu kurbatan, atau menghilangkan kesempitan orang lain. Nah kemudian Rasulullah menyatakan, wali anna amsi ma'a akhihi fi hajati
itu ahabbu ilayya min al-i'tikafi fi hadzal masjidi, yakni masjid Madinah Syahran. Ingat, Rasulullah menyatakan keluar bersama teman untuk menyelesaikan sesuatu hal atau menunaikan hajat seseorang, itu kata Rasulullah lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Subhanallah. Amalan yang berkaitan dengan orang lain, dengan teman kita, itu lebih disukai oleh Rasulullah. Ya, menyelesaikan masalah ataupun membantu urusan orang lain, ya, itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada iktikaf di masjidku, kata Rasulullah, selama 1 bulan. Main, Bob? Main. Maka jangan pelit sama tenaga, jangan pelit sama ilmu, jangan pelit sama waktu. Ayolah kita supaya apa? Apapun yang kita miliki itu menjadi manfaat yang sesungguhnya manfaatnya itu walaupun kelihatannya untuk orang lain, tapi sesungguhnya itu untuk diri kita sendiri. Makatan wallahu a'lam bishawab yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.